Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Wanda Wahyudi dan Topa Mukni akan mempresentasikan tentang partisipasi politik. Yang pertama, pengertian partisipasi politik. Wahyudi Gumorotama mengatakan partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya. Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik semua negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. 2. Bentuk partisipasi politik. Samuel P. Huntington dan John Neslon membagi bentuk-bentuk partisipasi menjadi 1. Kegiatan pemilihan, 2. Lobby, 3. Kegiatan organisasi, 4. Contacting. Bentuk partisipasi politik dilihat dari segi kegiatan dibagi menjadi 2, yaitu partisipasi aktif. Bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi memasukkan dan keluaran suatu sistem politik. 2. Partisipasi pasif. Bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. 3. Tindakan partisipasi politik. Untuk menganalisis tingkat-tingkat partisipasi politik, mereka mengajukan 2 kriteria penjelasan. Pertama, dilihat dari segi ruang lingkup atau proporsi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik. Kedua, intensitasnya atau ukuran lamanya dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik. Hubungan antara 2 kriteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan berbanding balik. Tingkatan partisipasi politik. 1. Pejabat partai, buruh, waktu, pemimpin partai, kelompok. 2. Petugas kampanye, anggota aktif dari partai atau kelompok, kepentingan dalam proyek-proyek sosial. 3. Menghadiri rapat umum, anggota partai atau kelompok, kepentingan membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, memberikan suara dalam pemilu. 4. Landasan politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi 1. Kelas individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. 2. Kelompok atau komunal, individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. 3. Lingkungan, individu-individu yang jarak tempat tinggal, domisilinya berdekatan. 4. Partai, individu-individu yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan. 5. Golongan atau faksi, individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus-menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-klien yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. 5. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Komunikasi 1. Komunikasi intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya, serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya. 2. Iklim sosial, ekonomi, politik, dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah, maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. 3. Kesempatan untuk berpartisipasi, keadaan lingkungan, serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial. 4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi, lingkungan di dalam keluarga, masyarakat, atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan, atau kelompok. Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Pendidikan, 4. Pekerjaan dan penghasilan, 5. Lamanya tinggal. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.